Lagi-lagi kasus pembunuhan melibatkan kepolisian. Kali ini menimpa Brigadir Esko yang dibunuh istrinya, Bribtu Rizka. Kasusnya sangat menjadi perhatian publik. Ya, apalagi kasus yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Inilah fakta misteri kasus pembunuhan Brigadir Esko. Istri jadi tersangka namun motif masih gelap. Dikutip dari kompas.com. Dan inilah fakta-faktanya. Kasus pembunuhan anggota Intel Polres Lombok Barat Brigadir Esko Faskareli masih menjadi perhatian publik. Korban ditemukan meninggal dunia di sebuah kebun yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya pada Senin 25 Agustus lalu. Sebelumnya jasad ditemukan Brigadir Esko sempat dilaporkan hilang sejak 19 Agustus. Peristiwa ini mengejutkan warga desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, tempat korban tinggal bersama istri dan anaknya. Brigadir Esko sempat menghilang. Kepala desa setempat Suhaimi menjelaskan bahwa sebelum jasad ditemukan tidak ada laporan resmi terkait hilangnya Esko, baik dari keluarga maupun perangkat dusun. Ujar Suhaimi saat diwawancarai Tribun Lombok pada Senin 25 Agustus, istrinya nggak pernah lapor kalau suami belum pulang dan nggak pernah dia lapor kasih tahu tetangga atau kadusnya. Esko terakhir dilihat pada 13 Agustus lalu ketika berpamitan kepada istrinya Bribtu Rizka Sintiani untuk berangkat tugas. Namun sikap Bribtu Rizka yang tidak melapor meski suaminya hilang serta bersikap dingin sebelum penemuan jenazah menimbulkan tanda tanya. Jasad Brigadir Esko ditemukan warga. Suhaimi menyebut informasi penemuan jasad pertama kali diketahui dari warga desa. Saat itu ia sedang berada di sawah lalu bergegas menuju lokasi setelah menerima kabar tersebut. Saya dapat kabar pertama kali itu mau jam setengah 5 Wita. Saya kesini itu pun dari sawah. Saya lari ke sini TKP penemuan korban, katanya. Ketika evakuasi berlangsung, Bribtu Rizka bahkan sempat pingsan melihat jasad suaminya. Lokasi kebun tempat ditemukannya korban diketahui jarang didatangi warga karena merupakan lahan pribadi, bukan jalur umum. Tutur Suhaimi, sesekali warga kalau ke sana cuma untuk cari kayu bakar saja. Tapi memang jarang-jarang ada warga yang ke sana akhir-akhir ini. Polisi kemudian menetapkan Bribtu Rizka Sintiani, anggota Babin Kamtibmas Desa Lembar sekaligus istri korban, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Penetapan itu dilakukan usai penyidik Polda NTB menggelar perkara pada Jumat 19 September lalu. Ungkap Kabid Humas Polda NTB Kambes Pol Muhammad Khalid Jumat 19 September malam, hasil gelar perkara penyidik menetapkan istri korban Bribtu Rizka Sintiani sebagai tersangka. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa 53 saksi, melibatkan ahli pidana, ahli kriminologi, hingga menggunakan pendeteksi kebohongan. Ayah korban, Samsul Herawadi, meyakini pembunuhan itu dilakukan dengan perencanaan. Ia pun menduga ada pihak lain selain Bribtu Rizka yang turut terlibat. Tidak mungkin dia sendiri, mustahil dia sendiri, paling tidak lepas dari keluarganya. Dan saya yakin ada pihak luar yang terlibat dalam hal ini, ujar Samsul. Samsul berharap kepolisian memperluas penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Kuasa hukum Rizka, Rossi, menilai penetapan tersangka terhadap kliennya dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak transparan. Jadi tegas Rossi, Sabtu 20 September 2025, kami melihat penetapan tersangka terhadap klien kami syarat dengan kejanggalan. Jangan sampai hukum dijadikan alat kriminalisasi. Saya dan tim kuasa hukum mendesak agar proses ini dijalankan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.
Ia menambahkan, bila ada prosedur penyidikan yang dilanggar, maka status tersangka yang disematkan kepada Bribtu Rizka cacat hukum. Jika ternyata ada prosedur yang dilanggar, maka penetapan ini cacat hukum dan pasti akan kami lawan melalui jalur yang tersedia. Lanjutnya, menurut Rossi, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan keluarga besar Bribtu Rizka mengenai perkembangan perkara ini. Ucapnya, keluarga hanya berharap agar proses hukum ini tidak menambah luka yang sudah ada. Ibu Rizka telah kehilangan suami, jangan sampai kini dia juga dikorbankan oleh proses hukum yang janggal. Ia menegaskan pentingnya penegak hukum menjunjung asas keadilan. Tambah Rossi, saya juga berharap kebenaran terungkap, keadilan ditegakkan, dan hukum dijalankan dengan hati nurani. Namun hingga kini motif pembunuhan Brigadir Esko belum terungkap meski penetapan tersangka sudah dilakukan. Berbagai dugaan muncul, mulai dari konflik rumah tangga hingga kemungkinan adanya motif lain di balik kematiannya. Polda NTB juga belum menyampaikan secara jelas peran Bribtu Rizka dalam konstruksi pembunuhan. Sementara itu, penyidik masih terus mendalami motif di balik kasus tragis ini. Sementara itu, seorang anggota kepolisian yang berdinas di Polda Jawa Tengah, Brigadir AK, diduga membunuh anak kandungnya yang masih berusia 2 bulan. Peristiwa tragis ini dilaporkan oleh DJP 24 tahun, ibu korban sekaligus pasangan yang dari terduga pelaku. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, membenarkan adanya laporan tersebut. Kata Artanto, saat dikonfirmasi pada Senin 10 Maret 2025, ya betul ada laporan itu. Kronologi versi ibu korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pembunuhan terjadi pada Minggu 2 Maret 2025. DJP bersama Brigadir AK dan bayi mereka awalnya berbelanja di pasar Peterongan, Semarang. Sebelum masuk ke pasar, keluarga kecil ini sempat berfoto bersama di dalam mobil pukul 14.39 WIB. DJP kemudian turun untuk berbelanja selama sekitar 10 menit, sementara bayinya dititipkan kepada Brigadir AK. Ketika kembali ke dalam mobil, DJP terkejut melihat anaknya sudah dalam kondisi bibir membiru dan tidak sadarkan diri. Ia sempat panik dan menepuk-nepuk anaknya, tetapi tidak ada respon. Brigadir AK mengaku bahwa sang bayi sempat muntah-muntah dan tersedak. Ia mengaku sudah menepuk punggung bayi untuk membantunya bernapas kembali sebelum akhirnya tertidur. Ujar pengacara korban, Alif Abdurrahman, Selasa 11 Maret 2025. Si ibu curiga kalau anaknya tersedak kenapa tidak menelpon dirinya terlebih dahulu, kenapa malah baru memberitahu saat di dalam mobil. DJP segera membawa anaknya ke rumah sakit Romani, Semarang. Bayi tersebut sempat mendapat perawatan medis selama 1 hari sebelum akhirnya meninggal dunia pada tanggal 3 Maret lalu sekitar pukul 15 sore. Kata Alif, menurut keterangan yang kami terima, penyebab kematian adalah gagal pernafasan. Pada malam harinya, bayi langsung dimakamkan di Purbalingga, tempat asal Brigadir AK. Brigadir AK kabur, DJP lapor ke Polda Jateng. DJP awalnya masih menyimpan kecurigaan atas kematian anaknya, namun kecurigaan semakin menguat setelah Brigadir AK tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kata Alif, Brigadir AK ini tiba-tiba kabur seolah ingin menghilangkan jejak. Gelagatnya sangat mencurigakan karena sulit dihubungi. Atas dasar itu, DJP melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah dengan nomor laporan LP/B/3/3/2025/SPKT tertanggal 5 Maret 2025. Laporan tersebut mencakup pasal terkait perlindungan anak dan pembunuhan, yakni pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, atau pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP. 2 hari kemudian, pada tanggal 7 Maret, penyidik Polda Jateng melakukan ekshumasi untuk memastikan penyebab kematian korban. Ada dugaan intimidasi terhadap DJP. Ya, Alif juga menyebutkan bahwa DJP mendapatkan tekanan berupa intimidasi verbal agar tidak melanjutkan kasus ini. Ujarnya ada pihak-pihak yang berupaya agar korban tidak speak up dan memilih jalan damai. Saat ini tim kuasa hukum DJP telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memberikan perlindungan hukum. Tambahnya, kami menggandeng LPSK agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini. IPW desak pemeriksaan kejiwaan Brigadir AK. Ketua
Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, meminta agar Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Brigadir AK. Kata Sugeng pada Selasa 11 Maret, sulit membayangkan seorang ayah tega membunuh anaknya sendiri, kecuali dalam kondisi kejiwaan yang sangat berat. Meskipun menyoroti aspek kejiwaan terduga pelaku, Sugeng tidak ingin mengaitkannya dengan rekan kerja di kepolisian. Sugeng menambahkan bahwa penyidik harus bisa mengungkap motif dibalik dugaan pembunuhan ini secara transparan. Permintaan transparansi dari Polda Jateng. Pihak kuasa hukum DJP meminta Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Mereka juga mendesak agar proses hukum baik pidana maupun etik dilakukan secara transparan. Tutup Alif, kasus ini sangat tragis dan ironi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait penanganan perkara ini. Nah, jika tadi ada anak yang dibunuh oleh ayahnya yang merupakan kepolisian, tapi apa jadinya kalau kebalikannya, yaitu anak yang merupakan kepolisian bunuh orang tuanya? Ya, kasus ini terjadi di Bogor di tahun 2024. Ini nih kisahnya. Aibda Nixon Jenny Pangaribuan, 41. Seorang polisi tega memukul kepala ibunya menggunakan tabung gas berukuran 3 kg di Kampung Rawajamun, Desa Dayuh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, seorang ibu bernama Herlina Sianipar, 61 tahun, tewas setelah menderita luka di bagian kepalanya. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkap kronologi polisi yang membunuh ibu kandungnya tersebut. Kasus pembunuhan ini terjadi di warung milik korban. Saat itu, korban tengah melayani beli pada Minggu malam. Semua bermula ketika keduanya terlibat percekcokan. Nixon sehari-hari tinggal di Cilengsi bersama orang tuanya. Malam itu Nixon baru saja pulang bertugas dari wilayah Bekasi. Cekcok antara pelaku dan korban pun terjadi ketika sampai di rumah. Ujar Rio, dia pulang ke sini karena tinggal sama orang tuanya atas dicekcok sehingga orang tuanya dilakukan penganiayaan. Rio tak menjelaskan detail pemicu terjadinya cekcok antara pelaku dan korban. Usai cekcok, pelaku tiba-tiba datang dari arah belakang dan langsung mendorong korban hingga terjatuh ke lantai. Kejadian berlangsung saat korban tengah melayani seorang pembeli. Melihat sang ibu terjatuh, Nixon lalu mengambil tabung gas LPG berukuran 3 kg yang ada di warung tersebut. Dia kemudian memukul ibunya sebanyak 3 kali menggunakan tabung gas itu. Dia mengatakan seorang pembeli yang sempat melihat penganiayaan tersebut langsung kabur karena takut melihat pelaku. Pembeli tersebut kemudian berberitahu warga sekitar. Mereka segera menelpon ambulans untuk membawa korban ke rumah sakit Kenari. Ujar Rio, korban sempat dibawa ke rumah sakit Kenari oleh warga yang melaporkan kejadian tersebut. Namun nyawanya tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia. Setelah kejadian, Nixon melarikan diri menggunakan kendaraan Suzuki pickup. Tak lama kemudian ia ditemukan sekitar jalan raya depan rumah sakit Hermina Cilengsi. Anggota Polres Bogor dan Polres Bekasi langsung menangkap pelaku. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti tabung gas LPG 3 kg. Sementara jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit Polri untuk proses otopsi guna mendukung penyelidikan lebih lanjut. Mereka memastikan bahwa meskipun pelaku merupakan anggota Polri, proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan. Pungkasnya, kami terus berkoordinasi dengan Propam Polda Metro Jaya terkait kode etiknya. Terkait tindak pidananya akan diproses lebih lanjut di Polres Bogor. Kami pastikan penanganan kasus ini dilakukan sesuai prosedur karena berkaitan yang dengan tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Semoga tak ada lagi kasus polisi bunuh polisi, apalagi polisi membunuh keluarganya ya. Udah tahu nggak bisa diajak main, teman yang satu ini malah ngotot kepingin main, padahal banyak kesibukan loh. Alhasil nyaris baku hantam di lingkungan sekolah. Sementara itu pegawai dipukuli di depan anaknya, Zaskia Meka, sebut kalah ketakutan. Ya, kasus karyawan Zaskia Adia Meka dipukul sampai diinjak oleh pengendara karena nyaris bertabrakan di jalan raya. Tunggu sesaat lagi tentang kehabisan kesabaran, amarah meledak.